Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan implementasi data warehouse pada rumah makan ayam remuk dengan beranggotakan Arif Asroi dengan NIM 001, Novia Ayu dengan NIM 0021, Iva Musdalifah dengan NIM 0053. Jurnal ini membahas konsep tentang data warehouse yang menggunakan studi kasus rumah makan ayam remuk. Bisnis skenario dari kasus kami, dampak data warehouse untuk strategi pengambilan keputusan dan pendekatan yang kita gunakan untuk membuat cube analisis kami. Latar belakang. Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan makanan juga akan meningkat, sehingga menciptakan peluang bisnis yang sangat besar. Begitu banyak pilihan untuk dijadikan jenis usaha mandiri bagi para pemula dalam membuka lapangan usaha baru. Salah satunya adalah jenis usaha yang berkecimpung dalam bidang kuliner. Jenis usaha kuliner saat ini semakin marak dijumpai di berbagai tempat, akan tetapi kesempatan untuk dapat berkembang dalam usaha ini tidaklah kecil karena setiap manusia pasti butuh makan. Salah satu masakan favorit masyarakat Indonesia adalah jenis makanan yang diolah dari unggas. Ayam merupakan makanan yang umum dijumpai sebagai menu makan keluarga hampir di semua kalangan ekonomi atas maupun bawah. Bahkan menu unggas ini juga digemari oleh semua umur karena rasanya yang enak serta nutrisi yang baik pada olahan daging unggas ini. Dilihat dari konsumsi masyarakat secara umum, daging unggas khususnya ayam merupakan jenis bahan olahan yang dikonsumsi sebagai menu harian di meja makan keluarga maupun di rumah makan pada umumnya. Hal ini yang memancing banyak pengusaha untuk menjalankan bisnis di bidang pangan, khususnya bisnis kuliner ayam geprek. Sehingga sampai sekarang kuliner tersebut semakin berkembang di Indonesia. Ayam remuk, yaitu toko usaha ayam geprek kami dengan sistem penjualan yang berbeda. Rumah makan kami disajikan secara all you can eat. Cukup membayar satu kali saja, bisa makan sepuasnya dengan durasi 1 jam. Rumah makan kami mulai merintis di daerah Tambalang, Semarang pada tahun 2017. Pada tahun 2020, cabang sudah tersebar di berbagai wilayah di Jawa. Ayam remuk menyediakan berbagai menu ayam geprek yang sambalnya cocok untuk lidah orang Indonesia. Berikut bisnis need kami. Yang pertama, untuk membantu divisi pemasaran dan manajer dalam melakukan pengambilan keputusan. Kemudian untuk mengetahui segmentasi usia pelanggan. Kemudian untuk memperlihatkan kuantitas penjualan dari berbagai cabang. Desain dimensi, terdapat dimensi menu yang terdiri dari menu ID, menu name, dan menu price. Kemudian ada dimensi franchise, terdiri dari franchise ID, franchise city, dan franchise street. Kemudian ada dimensi time, terdiri dari time ID, time date, time day, time week, time month, time quarter, time half year, time year. Kemudian ada dimensi customer, terdiri dari customer ID, customer name, customer birth date, customer age, dan customer gender. Faktable pada data warehouse kami terdiri dari menu ID, franchise ID, customer ID, dan time ID. Measure-nya terdiri dari quantity, subtotal, diskon, dan total amount. Berikut desain skema data warehouse pada rumah makan ayam remuk kami bisa dilihat pada tabel berikut. Oke, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novia Ayu. Perkenalkan, nama saya Novia. Saya akan melanjutkan presentasikan data warehouse dari ayam remuk. Berikut dimensi franchise, kita ada franchise ID, franchise city, dan franchise street. Untuk cabangnya kita ada sekitar 6 cabang. Di Semarang ada 2, di Yogyakarta ada 1, di Solo ada 1, di Boyolali ada 1, dan di Sleman ada 1. Kemudian untuk dimensi menu ada menu ID, menu name, dan menu price. Untuk menu kita ada 2 ya, paket IC 1 orang dan paket IC 4 orang. Kemudian dimensi customer terdiri dari customer ID, customer name, customer birth date, customer age, dan customer gender. Untuk customer ini yang sudah daftar jadi member di ayam remuk. Kalau data dari dimensi customer ini sekitar 200 customer. Nih 200 customer. Kemudian untuk dimensi time. Kita ada time ID, time date, time day, time week, time month,
time quarter, time half year, dan time year. Untuk dimensi waktu kita ada 365 data. Kemudian fact table. Fact table terdiri dari menu ID, franchise ID, customer ID, time ID, quantity, subtotal, discount, dan total amount. Di ayam remuk ini ada diskon selama bulan Ramadan, selama 1 bulan, dan promo ulang tahun. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Asroi. Saya akan menjelaskan visualisasi data, dashboard, sampai ke report. Pertama saya akan menjelaskan komponen dashboardnya terlebih dahulu, yaitu pertama ada sebaran wilayah, ada jumlah transaksi per quarter dengan filter, franchise street atau ini alamat cabang. Dan ini ada jumlah pendapatan per menu, jumlah menu terjual per cabang. Ya, untuk pertama mari kita coba yang di sini. Nah, ini merupakan pendapatan per wilayahnya, yaitu ini kita ambil dari berdasarkan berapa banyak jumlah pelanggan membayar. Itu kan berarti pendapatan kotor ya. Apa kotor? Bukan apa juga sih, pendapatan kotor, yaitu dapat. Jadi ini yang tertinggi ada di Semarang, yaitu ada 132 juta rupiah. Ini banyak, ini besar. Nah, sedangkan di wilayah lain itu sekitar 60 dan sampai 70. Ini kenapa Semarang melonjak sangat tinggi sekali? Ini saya jelaskan. Jadi di Semarang itu ada 2 cabang, yaitu ada cabang Sampangan dan Tembalang. Jadi wajar kan? Nah, kalau dilihat secara individu, sebenarnya yang paling tinggi adalah Solo, yaitu 73. Kita lihat yang Semarang ya. Ya, yang Semarang Sampangan itu ada 66. Yang mana 66 itu paling rendah dari semua cabang. Dan Tembalang 65. Oh, 65 berarti Tembalang yang paling rendah. Dan kalau digabung Tembalang dan Sampangan itu yang tertinggi berdasarkan wilayah atau kota. Tapi kalau individu per cabang itu paling rendah. Jadi yang paling tinggi ya sebenarnya adalah Solo. Tapi kita coba lihat yang Semarang. Nah, ini menarik ya. Jumlah transaksi di kuartal 1 dan 2 ini setara, yaitu 583 transaksi. Coba kita lihat yang Sampangan. Oh, yang Sampangan lebih banyak yang kuartal 2, sedangkan yang Tembalang lebih banyak di kuartal 1. Ya, ini masuk akal. Sekarang kita coba lihat yang Solo. Solo ini yang tertinggi ya, berdasarkan individu. Yang tertinggi kuartal 2. Kuartal 1 lumayan lah, yang ini kuartal 4 selalu yang terendah. Nah, sekarang kita coba lihat per kuartal ya. Kuartal 2. Karena ini paling tinggi. Yang paling tinggi itu ya Semarang, karena ini 2. Coba kita lihat per individunya. Tembalang 14 juta, sedangkan Sampangan 16 juta. Berarti yang tertinggi untuk individu per cabang yaitu Solo. Ya memang Solo. Kenapa ya? Kenapa kok laris di Solo? Untuk tim marketing silahkan diselidiki. Nah, ini untuk pendapatan per menu. Ini saya rasa kurang efektif karena kita tidak dapat menyimpulkan apa-apa dari sini. Kenapa? Ini cuma untuk identifikasi saja. Ya, ini
AIC4 itu paket untuk 4 orang yang biasanya dibeli oleh keluarga atau datang rame-rame. Kalau AIC1 itu 1 orang. Ini terlampau jauh kan. Ini sebenarnya masuk akal karena bisa dilihat dari harga paket 4 atau AIC4 ini 60.000, sedangkan AIC1 itu 20.000 saja. Dan kita di sini bisa melihat pendapatan per cabang berdasarkan menu. Nah, ini yang paling tinggi untuk AIC1 itu ada di Sleman dengan total transaksi 905, disusul dengan Samangan dengan penjualan 900 kali. Dan yang terendah ada di Solo. Kok bisa gitu? Oh enggak, bukan Solo. Oh iya bener. Oh bukan. Oh bukan, ini Boyolali. Ya bener sih. Ini. Nah, untuk yang AIC4 paling tinggi itu Solo 962. Ini jauh banget dengan yang lainnya. Yang lain itu mepet 900, bahkan ada yang mepet 840 ya. Gila. Ini Solo banyak banget di AIC4. Sedangkan AIC4 itu harganya mahal. Ya, berarti masuk akal kalau Solo itu pendapatannya paling tinggi itu ada di Solo, itu masuk akal. Nah, sekarang yang paling rendah itu ya Semarang. Semarang itu dikit yang beli AIC4. Mungkin yang Semarang jomblo-jomblo. Nah, sekarang kita lihat ke tren pendapatan. Tren pendapatannya seperti ini. Ya, naik turun. Ini berdasarkan bulan ya, bisa dilihat ini di bawah. Dari Januari sampai Desember 2019. Kalau dilihat memang kasar sekali grafiknya. Naik turunnya itu lonjakannya sangat besar. Tapi trennya ini mulus ya. Ngeng gitu. Dan ini dari atas ke bawah sedikit dan ke atas lagi. Ini sebenarnya sedikit selisihnya. Ya, ini kan dari 29 juta sampai 39 malah. Jadi kan cuma 10 juta naik turun. Bedanya paling 5 jutaan ya enggak. Nah, yang tertinggi itu ada di bulan Agustus 2019 dengan jumlah 38 juta. Nah, yang terendah ada di Mei 2019 yaitu 28.780.000. Ini masuk akal. Setelah kami selidiki, ternyata di bulan Mei sampai Juni itu ada promo besar-besaran. Itu promo saat masa Ramadan, yaitu potongan sebesar 25%. Nah, itu kan banyak sekali ya. 28 juta itu kalau ditambah 25%-nya kan mungkin menjadi yang tertinggi. Paling enggak ya di sinilah. Dan kan kuartal 2 itu transaksinya paling tinggi, itu juga masuk akal karena promo banyak yang beli, itu mungkin ya, itu pendapat saya. Nah, ini diperkirakan untuk Desember, karena Desember ini pencatatannya belum selesai. Untuk Desember ini diperkirakan 35 juta. Dan ini prediksi dalam 2 bulan. Itu sampai Januari diperkirakan sekitar 35 juta. Cukup baik, cukup stabil. Mungkin turun karena diskon. Oh iya, di sini mana ya? November. Nah, ini turun sedikit. Ini sebenarnya di sini ada promo 1 hari di tanggal 5, itu hari berdirinya ayam remuk. Itu promonya lebih besar dari Ramadan, tapi itu hanya 1 hari. Itu promo diskon 50%. Mantap bukan? Nah, terus saya selidiki lagi, ternyata ada promo
untuk yang ulang tahun itu gratis. Ya bukan, ya gratis sih hitungannya kalau kesana sendirian, karena potongannya itu 20.000, sedangkan untuk IC1 itu harganya 20.000 dengan diskon 20.000 kan berarti gratis. Tapi kalau yang IC4 berarti potongan 20.000, ya hampir bayar setengahnya kan, lumayan. Kita ke segmentasi usia. Segmentasi usia ini cukup mengejutkan karena saat saya cek, saya teliti di latar belakang, ini ayam remuk ini, rumah makan ini sebenarnya menargetkan untuk para pelajar dan mahasiswa. Dan yang kita tahu, pelajar dan mahasiswa itu umumnya di kisaran remaja. Saya jelaskan dulu. Remaja di sini saya bimbing, saya kategorikan, saya grup itu dari usia 17 sampai 25, sedangkan yang dewasa itu dari 26 sampai 40 dan orang tua 40 ke atas. Nah, ini kenapa yang dewasa lebih banyak dari yang remaja? Berarti kan ini melenceng kan dari target mereka, target marketing. Ya ini masuk akal, karena menurut saya remaja ini nggak mau ribet, yang penting makan, foto-foto, mungkin makan karena penasaran, foto-foto karena ingin eksis, lalu pergi begitu saja, dan sekali nyoba aja. Dan kalau sekali nyoba itu kan nggak perlu pakai member kan, ya begitu. Nah, kalau orang dewasa ini mungkin cukup dipikirkan kembali, karena pembuat member itu mungkin pikirannya yang diharapkan itu mendapatkan promo, ya enggak. Dan kenapa mengharapkan promo? Karena biasanya orang dewasa kan udah berkeluarga. Kalau berkeluarga berarti kan pengeluaran lebih banyak untuk makan. Sekali makan bisa 100.000 lebih lah mungkin, tapi kalau udah yang normal kan murah. Nah, mungkin itu yang jadi pertimbangan, jadi daftar member itu mungkin perlu. Nah, untuk orang tua mungkin males ribet, gak mudeng, dan gak mau repot. Dan orang tua itu kalau makan geprek, kayaknya jarang ya yang suka geprek orang tua, itu biasanya makannya yang sehat-sehat. Begitu. Ini juga bisa difilter berdasarkan gender atau jenis kelamin. Kita coba lihat yang laki-laki. Wow, yang remaja paling rendah loh. Kenapa ini? Saya nggak tahu ini. Nah, mungkin ini PR untuk divisi marketing, meneliti kenapa ini seperti ini. Ya, kita lanjut aja ke slide keempat. Nah, ini sebenarnya saya berusaha banget untuk menerapkan konsep CRM, yaitu Customer Relationship Management. Itu kita menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Nah, ini yang saya buat ini hanya visualisasi untuk jumlah pengeluaran setiap individu, setiap member. Pengeluarannya itu maksudnya total belanja, total makan di sini ya, di ayam remuk. Itu yang tertinggi itu ada 5 orang, itu Yanto, Agus, Salsa, Bagas, dan Superi. Dan ini bisa dikategorikan dewasa, orang tua, remaja berdasarkan slide sebelumnya. Ini ada 3 level kalau saya bilang. Level 1 itu 1 jutaan, level 2 itu 2 sampai 3 juta, level 3 ini yang tertinggi itu 4 jutaan. Kita lihat yang dewasa. Nah, yang dewasa ini ada 2 orang ya, yang sultan, yang gemar makan ayam remuk. Nah, untuk yang level 2 sama level 3 ini sepertinya cukup seimbang ya jumlahnya. Ya, mungkin karena itu orang dewasa kan biasanya beli paket yang 4 itu, yang keluarga. Sekarang kita lihat yang orang tua.
Nah, sedikit sekali ya. Tapi ini Agus Danyanto. Ini antusias sekali. Mungkin kesini sama cucu-cucu. Nah, ini kan lebih banyak level 1. Jadi kalau level 1 ini makannya sendirian, kasihan anaknya di mana gitu. Nah, ini untuk yang remaja. Banyak yang sendirian makanya ya, ini banyak level 1. Mungkin aja kan saya tadi ngomong ada promo Ramadan atau promo gratis. Nah, itu mereka ambil yang promo-promo tok. Kesana makan pulang kenyang. Nah, ini kan yang level 3 aja cuma 1 kok. Ini salsa. Dan yang banyak emang level 1. Ini maksudnya level 3 ini salsa. Ya, mungkin ini tidak terlalu berguna. Tapi mungkin bisa dikembangkan lagi karena fitur di Tableau itu banyak ya. Jadi saya sedikit bingung untuk menerapkannya mau digimanain. Dan kalau kita lihat dari datanya itu cukup stabil, nggak ada yang signifikan gitu untuk ditonjolkan. Jadi saya sempat bingung dalam memilih visualisasi. Ya cukup curhatnya lah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.